Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jumpa lagi kita hari ini di Ruang Bicara, yang mana kita sudah kedatangan tamu yang spesial sebenarnya, cantik, nah, dan juga sangat pintar dan luar biasa. Nah, pada kesempatan hari ini saya perkenalkan langsung Yunda Dini Yuliana Solin sebagai Ketua Bidang ya Yunda ya, Kohati PBHMI Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Ya. Baik, Yunda, hari ini kita hidup di era digital teknologi. Semua dapat diakses dengan mudah, termasuk diantaranya dalam membangun usaha-usaha. Baik, terima kasih nih buat Bang Baim. Oke, sama-sama. Luar biasa ya saya diberikan kesempatan untuk hadir pada sore hari ini ya, sore ya. Jadi gini, HMI itu adalah organisasi yang terbilang cukup tua, lahir sejak pasca 2 tahun Indonesia merdeka. Kalau dibilang berapa banyak anggota HMI itu sangat banyak sekali tersebar dari timur sampai barat. Nah, justru ini menjadi sebuah kekuatan tersendiri bagi HMI jika memang kita sama-sama memiliki frame yang sama untuk memajukan. Betul HMI. sekali. HMI, kalau kita udah maju HMI tentu akan bisa membantu kemajuan bangsa pastinya. Nah, untuk perihal ekonomi seperti apa, apakah ini menjadi sebuah peluang juga? Sebenarnya kebetulan beberapa waktu lalu ketika menjelang kontestasi, kita kan kemarin datang ke cabang-cabang, ya Kongres HMI punya produk yang ternyata bisa mereka jual. Tetapi hal ini ternyata menjadi sebuah kendala tersendiri bagi mereka, seperti mereka kurangnya pengetahuan terkait pemasaran, packaging, bahkan pendanaan. Nah, jadi jika memang khusus PBHMI dan mungkin bidang saya ekonomi kreatif ini bisa memanage, ini justru bisa membuat kader-kader HMI ini bisa mengambil peluang juga dan digitalisasi. Karena kan kita pada saat sekarang ini kita tidak bisa pungkiri bagaimana maraknya digitalisasi ya. Tanpa ketemu juga dengan pelanggan bisa memanfaatkan digitalisasi ya. Mungkin ada platform belanja online. Nah, ini justru ketika kita kader-kader HMI bisa memanfaatkan dan tahu bagaimana memasarkan produk melalui digitalisasi, ini bisa menjadi peluang dan juga kekuatan besar tersendiri bagi kader HMI. Wow, berapa banyak sih cabang di HMI itu PBHMI? Kalau untuk cabangnya itu lebih dari 200 cabang. Nah, ini loh Yunda, kurang lebih 200 cabang. Benar. Dan kader ini sudah tersebar di seluruh pelosok. Betul. Di daerah terpencil sampai ke pusat. Dan kita tahu sendiri bagaimana sih HMI dalam wacana kebangsaan kita sangat kritis. Tetapi dalam dunia-dunia seperti kewirausahaan dan ekonomi kreatif ini sangat jarang sekali diberdayakan. Nah, apa sih pandangannya Yunda untuk masalah ini? Apa yang harus dilakukan PBHMI? Apa yang harus dilakukan kader HMI secara menyeluruh dalam memanfaatkan kondisi ini gitu loh? Artinya ini kondisi sudah dijamin terbuka, dimanfaatkan. Bukan hanya untuk mengembangkan organisasi, tapi untuk pribadi juga. Apa yang harus disampaikan oleh Yunda ini dalam melihat masalah ini? Oke, seperti ini kita berbicara studi kasus ya. Baik. Oke, jadi memang benar. Kalau kita berbicara aktivis, pasti kebanyakan aktivis di lapangan adalah selalu berbicara terkait permasalahan bangsa. Betul. Sehingga dia lupa permasalahan diri dia ke depannya mau jadi seperti apa. Nah, ini yang sering terjadi di kalangan aktivis, yang kalau secara nyata kita bisa realitain seperti apa. Jika kita membandingkan aktivis dengan tidak aktivis, ternyata di luar sana itu justru orang-orang yang terjun ke dunia ekonomi itu jauh lebih besar orang yang bukan aktivis. Karena apa? Kebanyakan aktivis ini lebih terkungkung pemikirannya itu ke wawasan kebangsaan. Apa sih kendalanya sehingga demikian begitu? Senior kan banyak, di lingkaran birokrasi banyak, ya kan? Nah, tapi kok kenapa masih sangat minim gitu loh kader HMI dalam memanfaatkan peluang-peluang usaha digital yang hari ini berkembang? Oke, jadi kalau kita lihat memang pola kaderisasi di HMI ini kebanyakan
kader-kader itu lebih diarahkan ke dunia perpolitikan, Oke. ke dunia permasalahan bangsa, sehingga lupa dia nanti ke dunia lain. Jadi pola-pola yang terbentuk yang seperti itu yang seharusnya justru ketika HMI dikenal sebagai organisasi yang punya senior banyak, bahkan di sampai atas sampai bawah itu lengkap, justru ini seharusnya jika kader-kader HMI bisa out of the box memanfaatkan jaringan-jaringan ini, justru kader-kader HMI ini bisa menjadi jauh lebih besar dari orang-orang yang belum tentu masuk ke dunia aktivis. Saya rasa seperti itu. Secara jumlah kader HMI banyak. Betul sekali. Nah, tapi sangat jarang sekali untuk mengambil peluang-peluang ini. Kita lebih banyak untuk menggaung-gaungkan senior. Apa sih pandangan Yunda soal masalah ini? Senior ini lebih maju, senior. Harusnya kan kita bagaimana bisa memahami apa sih semangat yang dicapai oleh senior sampai dia bisa menggapai masa depan yang seperti ini. Pesan Yunda kepada kader-kader yang seperti ini gimana sih? Memang banyak ya dari kalangan kader-kader HMI itu yang selalu bereforia dengan masa lalu, kejayaan HMI bagaimana, ya kita tidak bisa pungkiri bagaimana kontribusi HMI terhadap perkembangan dan pembangunan bangsa pastinya. Nah tapi sayangnya kader-kader HMI ini belum bisa lepas dari dunia itu. Bahkan ketika dia bertemu dengan pejabat, apalagi dengan senior, dia menganggap bahwasanya diri itu sudah besar. Seperti itu. Nah, ketika dia berhadapan dengan diri dia sendiri, dia lupa dan dia tidak tahu nanti, banyak kader-kader itu yang saya lihat ya Bang ya, dia tidak punya perancangan ke depan mau seperti apa. Bahkan realitanya di kader-kader HMI, apalagi di pengurus, menjadikan organisasi ini seperti lahan hidupnya. Jadi ketika ada konflik, kemudian ketika ada permasalahan antar gerbong ya istilahnya, antar gerbong, sehingga mereka mempertahankan dan saling baku sikut. Nah jadi hal inilah yang sama kader itu tidak saling mendukung ke depannya. Nah ini yang harus menjadi catatan, bagaimana kalau dibandingkan dengan lain, justru HMI ini terlalu banyak berkutat di internal sesatu sama antar gerbong, kemudian itulah tadi tidak melihat peluang keluar. Dia mau seperti apa? Sebenarnya kan di luar sana banyak ekonomi, bahkan katanya HMI ini yang bisa kayak kita bisa go keluar permasalahan-permasalahan lain. Tapi kan bukannya di dalam HMI kan banyak lembaga-lembaga khusus yang mengembangkan soal masalah. Nah itu dia. Di cabang ya mungkin ya kalau itu. Nah itu dia, memang di HMI ini banyak lembaga-lembaga profesional, ya mungkin kita bisa bilang lembaga ekonomi, lembaga hukum, dan lembaga kesehatan dan lain sebagainya. Tapi memang pada dasarnya lembaga itu tidak berjalan sesuai dengan tupoksinya. Apa faktornya ini? Apa kadernya malas atau seperti apa? Yang nggak bisa kita pungkiri ya Bang ya, banyak memang, tapi memang berjalannya itu banyak yang kader-kader yang tidak aktif. Oke. Nah, hari ini kita tahu PB ini kan sementara dalam masa terkotak-kotakan. Tentu ini sangat berpengaruh. Bagaimanapun juga PBH ini memiliki peranan andil untuk membangun kesadaran kewirausahaan itu juga. Nah, dengan kondisi yang begini, apa sih yang Yunda lihat dari masalah ini? Memang sulit ya kalau kita di satu batang tubuh kemudian punya dua kepala. Nah, ini memang menjadi problem hampir di setiap organisasi yang besar, karena memang punya kepentingan berbeda-beda juga. Jika tidak ketemu, otomatis mereka bagaimana untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing. Itu fakta politik di organisasi. Fakta politik di organisasi dan mungkin juga bisa jadi di partai-partai politik juga mungkin ada, mungkin. Nah, ini juga yang menjadi problem yang kemudian setiap kader yang dibawa sampai komisariat itu kehilangan arah. Dia ingin ikut seperti apa? Karena kan isu-isu yang digoreng seperti ini, akhirnya mereka setiap cabang ini menentukan kemana. Tapi ternyata di atas cabang ada lagi senior yang ternyata punya kepentingan lain yang kemudian itu membuat teman-teman itu terpecah belah. Nah, tapi harapannya bagi pimpinan-pimpinan ini bisalah meredam egosentrisme pribadi dan juga mungkin gerbong di antaranya untuk bagaimana HMI ke depannya. Seperti itu. Baik. Soal bidang Yunda nih,
dalam waktu dekat ada nggak target untuk memberikan training soal kewirausahaan dan ekonomi kreatif kepada adik-adik kader-kader HMI di cabang, di komisariat? Ini kan baik Kohati PB dan PB HMI kan akan mengadakan rakernas. Oh, dalam waktu dekat ini ya, buat rakernas. dalam waktu dekat ini akan ada rakernas. Jadi salah satu program kerja yang akan kita lakukan pada semester ini, insya Allah ya, kalau berjalan dengan baik. Untuk di langkah awal, memang kita akan mendata, melakukan persuratan secara resmi, dan yang kemudian kita akan mendata setiap cabang mana dan apa saja produk mereka, bahkan ini terkhusus Kohati ya. Yeah. Kita ingin mengembangkan Kohati dulu. Betul. Jadi membuat kayak kita mengirimkan surat dan juga Google Form misalnya. Kita akan membuat sebuah data dan juga nanti kemudian data itu kita akan mengetahui berapa banyak ternyata kader-kader Kohati di seluruh Indonesia yang punya produk. Kemudian permasalahannya di mana? Jika permasalahan-permasalahan nanti ini bisa kita bawa, yang kemudian data awal itu sekian, itu nanti bisa kita lakukan audiensi dengan pihak lembaga betul, ke pihak lembaga baik pemerintahan ataupun swasta. Nah, untuk apa? Jadi program kerja besar kami di semester ini, kita akan membuat sebuah sekolah namanya Creative Planner School. Creative Planner School yang nantinya setiap kader yang tidak ataupun kurang mengetahui terkait pemasaran seperti apa, penggunaan teknologi seperti apa, di sana yang akan kita lakukan training. Yang training ini mungkin dilakukan 2-3 hari. Nah, apa gunanya? Nanti kemudian ketika mereka sudah mengikuti sekolah Creative Planner School ini, ketika mereka pulang, mereka bisa mengaplikasikan, dan harapannya usaha yang mereka lakukan ini bisa berkembang. Jadi langkah besar kita, insya Allah kita akan adakan Creative Planner School training. Soal ke lembaga birokrasi pemerintahan, sudah bangun komunikasi ke sana untuk masalah training dan lain sebagainya, mereka bantu kira-kira begitu loh. Oke, jadi kan memang kita belum bisa terlalu bergerak lebih jauh ya Bang ya. Karena apa? Karena kita belum raker yang pertama. Yang kedua, kita belum punya data real. Karena kita ingin bertemu dengan orang, otomatis kita punya data apa, konsep seperti apa. Betul. Jadi biar kita tidak mengambang, kita akan membuat langkah awal tadi itu untuk nanti kita bawa ke pihak pemerintahan. Karena kan banyak, kalau koperasi ada, UMKM ada, permodalan ada, yang itu nanti menjadi mungkin mitra ke depannya untuk Kohati khusus bidang ekonomi kreatif membuat sekolah tadi. Seperti itu Bang. Keren sih. Doain Bang, mudah-mudahan berjalan. Amin. Ya itu semua kan melalui usaha, ya kan? Tidak semerta-merta kita salah bin abrakadabra langsung jadi, tidak. Tapi melalui proses yang cukup panjang, termasuk membangun komunikasi dan negosiasi silaturahmi lah ke senior-senior HMI yang lainnya. Nah, untuk menyambungkan ini kan cita-cita besar yang baik. Nah, juga membantu negara, membantu kader HMI juga, membantu masyarakat juga dalam mengembangkan kreativitas. Produk ini kan banyak kan. Betul. Nah, PB HMI sendiri sudah produk apa yang sudah dikeluarkan PB HMI? Ya ini mungkin gini. Kalau kita sudah di tataran atas, mungkin lebih kepada memfasilitasi dan juga menaungi nanti bagaimana untuk pemberdayaan teman-teman nanti baik di cabang seperti itu. Tapi ada harapannya, ada targetnya, mungkin kita lebih kayak targetan ke depannya, karena ternyata setelah kita tracking teman-teman di Kohati PB itu ternyata banyak juga yang punya produk. Kayak seperti kemarin ternyata ada yang punya produk, dia desain sendiri, dia pemasaran sendiri, kemudian dia punya brand sendiri yang sudah dipasarkan. Nah, mungkin harapan nanti ke depan bisa Kohati juga PB HMI punya produk sendiri seperti itu. Nah, menarik sih kalau Kohati kader HMI secara menyeluruh punya produk, tinggal dikembangkan. Nah, pesannya untuk Pak Sandi seperti apa, Menteri Kewirausahaan? Pesannya untuk Pak Sandi, mudah-mudahan beliau mendengarkan pesannya. Nah, ini kader ini banyak, ini pemuda, generasi muda ini punya potensi yang sangat banyak, tapi mereka kurang mendapatkan akses yang baik, sehingga tadinya minat yang
ada untuk membangun kewirausahaan, akhirnya luntur secara sendirinya karena tidak ada supporting baik itu oleh lingkungan maupun pemerintah setempat. Pesan untuk Pak Sandi apa untuk terutama generasi muda pada umumnya dan kader HMI? Pesan buat Pak Sandi, Pak Sandi nih. betul. Oke, jadi karena kita juga di bidang yang sama dengan Pak Sandi, jadi harapannya nanti kita bisa bekerja sama dengan Pak Sandi terkait bagaimana pemberdayaan teman-teman di HMI. Nah, tidak hanya di kader HMI perempuannya, tapi harapannya juga semua kader HMI bisa mendapatkan fasilitas itu. Karena kan ekonomi kreatif dan kewirausahaan itu kan menjadi program kerja pemerintah yang saat ini sedang digadang-gadangkan. Iya, sampai dimenterikan lah. Benar. Apalagi pada saat sekarang ini kan masa-masa pandemi. Nah, ini ternyata setelah di tracking yang mampu bertahan pada masa-masa saat sekarang ini adalah ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Kayak apalagi dari ekonomi kreatif ini ternyata ada beberapa yang menjadi penunjang. Yang pertama itu penunjangnya adalah di bidang fashion, kuliner, kria, dan juga industri kreatif. Nah, itulah kenapa Pak Sandi itu banyak turun ke daerah-daerah untuk melihat. Kemarin saya melihat rilis dan vlog beliau ketika mengunjungi itu, ternyata beberapa permasalahan masyarakat juga ternyata hampir sama dengan permasalahan di kader-kader HMI. Kurang tahunya umumnya begitu ya, umumnya kurang begitu. Pemahaman soal bagaimana sih membangun kewirausahaan yang baik itu. Ternyata kayak packaging itu sangat mempengaruhi pembeli. Karena kan kalau kita lihat ya kualitas itu pasti pasti utama. Benar, tapi kan mata seseorang itu kan paling suka tertuju pada hal yang menarik. Betul. Kalau packagingnya kurang menarik, pasti banyak dari masyarakat juga kurang menarik untuk membeli hal yang seperti itu. Jadi saya lihat harapannya ke depan Pak Sandi ini mau bekerja sama dengan kader, karena kader-kader potensial secara kuantitatif, secara jumlah banyak, generasi muda masih punya masa depan yang cerah. Betul. Nah, pemerintah pada umumnya terutama Pak Sandi ya juga harus bisa memanfaatkan peluang-peluang generasi ini. Terutama salah satunya juga ke Kohati. Nah, juga perempuan juga tidak harus kalah dong. Oke. Jadi gini, saya juga kemarin sempat membaca pelaporan dari Menteri Koperasi terkait wirausaha dan ekonomi. Jadi ternyata data tersebut menyebutkan bahwasannya tingkat kewirausahaan itu banyak ternyata dipegang oleh perempuan. Oh begitu? Iya. Justru malah sebaliknya berarti? Sebaliknya, tetapi ada tetapinya. Perempuan ini kurang konsisten sehingga menyebabkan kurang berkembang ekonomi dan ya mungkin saat ini yang terlihat di luar sana usahawan yang terkenal itu pasti banyak laki-laki karena apa? Ternyata banyak faktor, Bang. Faktor di perempuan ini kenapa tidak berkembang usahanya? Yang pertama perempuan ini banyak yang ikut-ikutan. Followers ya, dia. Followers. Jadi followers. Yang kedua juga biasanya kurangnya dukungan dari keluarga. Ya tentu memang dukungan keluarga itu juga sangat penting. Jadi itu ada juga beberapa permasalahan yang ternyata dilaporkan oleh pihak koperasi. Selain itu permodalan juga dan kemudian banyaknya peran yang ditanggung oleh perempuan sehingga perempuan itu tidak jangka panjang untuk usahanya. Nah, banyak seperti itu. Tapi mereka punya produk-produk yang punya produk-produk yang kita kan bisa sebut juga ya, mungkin di rumah dia bisa membuat sebuah olahan keripik-keripik yang ternyata dia hanya menyebarkan di sekitar-sekitar. Sehingga kayak pemahaman-pemahaman gitu seharusnya dia bisa buat inovasi, misalnya rasa apa packaging disebarkan, itu kan bisa menjadi lebih jauh kan, income-nya lebih besar. Nah, jadi banyak permasalahan ternyata di kalangan perempuan, Bang. Beda dengan laki-laki yang mungkin ruang geraknya lebih luas, mungkin tanggung jawabnya juga tidak sebegitu, perannya tidak segitu banyak dibandingkan perempuan. Perempuan belum lagi dapur, belum lagi ngurus anak. Ya seperti itulah, Bang. Jadi ya itu yang terkadang menjadi permasalahan di perempuan. Terakhir ini, ya siap. pesan pentingnya untuk generasi muda, ayo bangkit, mari kita sama-sama mengembangkan negeri ini dengan ekonomi kreatif.
Oke, yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa setiap manusia itu dia akan mandiri, apalagi untuk aktivis ini, khusus untuk aktivis juga ya. Kalau kita mau berbicara benar, kita tidak boleh bergantung kepada orang. Betul. Kalau kita sudah berbicara perut bergantung kepada orang, tentu itu berbicara ekonomi. Betul. Ketika kita ingin memperjuangkan yang benar, itu akan ada, ya kita tahu lah, something yang akan masuk kepada kita sehingga kita terpaksa harus menutupi kebenaran itu. Jadi artinya sebagai aktivis kita harus mandiri dulu secara finansial, kemudian kita bisa independen secara ideologi kita, secara ideologi. Jadi pesan saya kepada kader-kader dan juga seluruh generasi milenial, saatnya kita sekarang itu bangkit secara ekonomi dan terjun ke dunia bisnis dan wirausaha. Seperti itu. Karena ini kondisi ekonomi hari ini kan memburuk sekali pas di tengah pandemi ini. Nah, peranan kewirausahaan ini sangat penting sebenarnya. Itu pun juga disebutkan oleh Pak Presiden Jokowi. Betul. Bahwa tonggak terakhir kita adalah UMKM. Betul sekali. Nah, tapi sampai saat ini semangat UMKM itu pun juga masih di atas standar. Nah, jadi aku juga ingin menyampaikan ya Bang ya, bahwasannya memang pemerintah itu sudah memberikan kebijakan kayak pemberian bantuan, ya kan, bantuan UMKM yang 2,4 juta itu kan sudah disalurkan banyak ke masyarakat. Tetapi ternyata banyak yang kurang sasaran. Nah, jadi mungkin pemerintah juga bisa membuat sebuah regulasi pengawasan, betul Bang. Biar nanti alurnya dari hulu sampai hilir itu memang jelas. Karena kan tepat sasaran lah. Iya betul, karena aku juga kemarin kan sempat itu cek-cek ya gimana sih daftarnya gitu kan. Saya cek ternyata dia hanya memerlukan foto gambar usaha kita. Punya orang kan kita bisa foto juga. Betul. Ya kan? KTP, kemudian surat keterangan kita punya usaha itu kan bisa diurus. Artinya kan untuk lebih lanjutnya mungkin ada regulasi seperti itu, Pak. Ada regulasi pengawasan yang ketat dan tegas. Betul. Nah, jelas ini usahanya dan harus juga dikawal gitu loh. Terus punya jangka pengawalannya yang tepat. Baik. Wow, luar biasa. Yunda, terima kasih Yunda Solim sudah berkesempatan berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, berbagi ilmu di kesempatan hari ini di ruang bicara, dan semoga saja pesannya itu dapat menyentuh, tersampaikan bukan hanya ke pemerintahan tapi terutama dan terkhususnya kepada generasi muda hari ini. Amin. Nah, generasi milenial yang sangat diharapkan penting peranannya dalam mengembangkan dan membangun negara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.